I'm rising very quickly. Meters, 140, 190, 80. Selamat malam Pramal semua. Apa kabar? Jaga kesehatan selalu ya Pramal. Oh iya, hari ini kita ada film keren nih, legend pada zamannya pokoknya. Mungkin dari kalian ini ada yang belum lahir ya pas film ini rilis. Film ini tahun 1998. Judulnya Deep Rising. Jadi di film ini nyeritain tentang kru dan penumpang kapal mewah di Laut Selatan yang tewas karena serangan monster laut. Dan sekelompok pencuri permata juga terjebak di kapal itu. Monster lautnya berwujud apa ya kira-kira? Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Ini ada sedikit info nih, katanya jauh di bawah Laut Cina Selatan ada semacam pegunungan bawah air yang jurangnya tuh dalam banget, ngelebihin batas yang pernah dieksplor sama manusia gitu. Nah, ini Kapten John Finnegan sama krunya Joy Patensy dan Leila. Lagi kena badai nih di tengah laut malam-malam. Mereka ini lagi disewa sama tentara bayaran gitu. Ada Hanover, Mulligan, Mason, Billy, Tyree, Memoli, dan Vivo. Mereka diminta buat bawa kapal mereka ngelintasin Laut Cina Selatan ke titik pertemuan yang dirahasiakan di laut terbuka gitu. Di sisi lain, Argonautica, sebuah kapal pesiar mewah buatan sekaligus milik Simon Kenton ini baru aja berlayar perdana nih. Setelah si pemiliknya ini ngasih sambutan, semua orang di kapal itu lanjut berpesta lagi. Ini ada satu wanita bergaun merah keluar ke samping kapal. Wow, ternyata dia copet loh guys. Gak ketahuan loh dia ngambil dompet. Ternyata dia ngambil kartu akses dari dompet si kapten. Ini dia denger kayak ada suara aneh gitu loh, tapi gak dia hiraukan. Oke, balik ke kapal si Finnegan. Para tentara bayaran lagi pada bercanda-canda nih. Pentusi kepo nih dia. Dia penasaran apa yang dibawa sih sama tentara-tentara itu. Kaget dong dia ini. Si Finnegan tiba-tiba ngomelin dia. Gara-gara dia tuh gak standby di tempat kerjanya. Pas Pentusi buka, ternyata isinya itu rudal. Pentusi ketahuan sama Vivo. Digebukin lah dia sama tentara-tentara itu. Finnegan nyoba ngancem mereka karena mereka tuh mau ngebuang Pentusi. Setelah sedikit kekacauan, akhirnya Pentusi dilepasin. Ya iyalah, Pentusi itu dibutuhkan ya di situ, tolong deh. Cuma dia yang ngerti urusan radar. Ini si wanita bergaun merah berhasil nyelinap masuk buat nyuri perhiasan. Tapi sayangnya tertangkap basah. Ternyata dia itu buronan loh. Nama aslinya Saint James Trillian. Dikurung lah nih di akhirnya. Emang bener-bener ya. Sempet-sempetnya loh dia pas diinterogasi tadi dia ngambil dompet si Kenton. Para tentara bayaran udah mulai siap-siap, udah mau sampai di tujuan. Nah, ini siapa lagi coba? Nyelusup masuk ke ruang sistem kapal. Wah, diretas dong itu. Dimatiin sistem navigasi di kapal itu. Gak cuma itu, sistem komunikasinya juga diputus. Lagi panik, tiba-tiba Colin bilang, ada sesuatu di sini. Katanya sesuatu yang besar, tepat di bawah kapal dan makin ngedeket. Sesuatu yang besar itu nabrak kapal. I'm rising very quickly. Meters, 140, 190, 80. Seketika porak-poranda semuanya, dan semua panik. Kapal itu diserang sama makhluk besar yang belum kelihatan apa wujudnya. Bahkan ya, ada salah satu penumpang yang kabur masuk ke toilet. Malah ada sesuatu yang narik dia ke dalam klosetnya, dan akhirnya dia tewas. Finnegan ngeliat ada sesuatu di radarnya. Ternyata itu speedboat di depan mereka. Gak sengaja ketabrak. Ya gimana ya, gara-gara radar di kapal itu tuh sering banget rusak, jadi berabe kan tuh. Tapi yang bikin aneh, masa iya speedboat bisa sampai ke tengah lautan lepas begitu? Gara-gara nabrak itu, jadi ada kerusakan dan kebocoran. Leila manggil mereka. Dia ngeliat ada sesuatu di kejauhan. Itu kapal Argonautica. Mereka kepikiran buat minta bahan bakar dari sana. Tiba-tiba para tentara bayaran itu nodong mereka. Mereka yang mau ambil alih mulai sekarang katanya. Finnegan sama Pentusi disuruh ikut ke sana. Leila tetap di kapal ini. Mereka juga bingung sih, kok kapal pesiarnya nggak gerak ya? Mereka nggak tahu aja itu kapal habis diserang monster laut. Mereka kaget sekaget-kagetnya. Ngeliat di dalam situ tuh udah berantakan. Sampai saking heningnya tuh ya, ada suara dikit aja mereka langsung kaget, panik gitu. Ini ternyata si Trillian tuh masih hidup loh. Ada di gudang.
Dia nyoba ngerusak kunci otomatis pintunya, dan berhasil. Leila mulai ngerasa ada yang gak beres. Duar meong, ada mayat yang nongol tepat di depan dia. Lagi mau ngecek mayat tadi, tiba-tiba ada yang narik Leila. Ini tirai sosokan nih, mau ngecek sendirian karena dia dengar ada suara-suara aneh. Astoge, kaget. Itu kabel cuy, bukan apa-apa. Ya ampun deh ah. Dia lanjut ngecek lagi, sampai dia ngeliat ada blubuk-blubuk gitu di air. Dari situ, keluar sesuatu yang narik dia. Dia langsung tewas. Trillian ketemu nih sama para tentara pas mau nyoba masuk lagi ke tempat perhiasan. Dia ditanya dong, kemana semua penumpang? Pas ruangan itu kebuka, Vivo langsung ditancap kapak sama Kenton yang ternyata sembunyi di dalam situ. Ada si kapten juga di situ, sama beberapa kru lainnya. Baru aja Mamuli bilang kalau nggak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba kaki dia ditarik, dia diseret. Yaps, akhirnya dia tewas. Trillian yang mau kabur ke atas naik lift, liftnya rusak, malah jadi ke lantai paling bawah. Tapi untungnya nih ya, ternyata itu lantai yang ada Finnegan sama Pentusi. Ini di atas lift mereka tuh kayak ada yang niban gitu ya. Nah, mereka akhirnya ketemu nih, semuanya di lift ngumpul. Dan para tentara ini malah nuduh Finnegan yang ngebunuh anggota mereka. Lift mereka rusak, turun naik gitu, berhenti di lantai 10. Sampai akhirnya anjlok ke lantai paling bawah lagi. Pas pintunya kebuka, di situ banyak tulang belulang manusia. Kelihatan kayak sisaan abis dimakan sama makhluk itu. Di ujung lorong ada sesuatu yang gerak. Lagi tenang-tenangnya, nggak sengaja itu tengkoraknya keinjak. Itu makhluknya langsung bergerak lagi mau nyerang. Ya udah mereka buru-buru kabur dari situ. Di sini nih si Kenton lagi diinterogasi. Ternyata Finnegan tuh tahu satu hal dari Hanover. Dia dikasih tahu kalau yang ngerusak sistem-sistemnya tuh si Kenton sendiri. Apalagi alasannya kalau bukan buat diklaim asuransi. Secara ini kapal tuh mahal banget kan. Duh, sial banget nih si Pentusi. Di bahunya tiba-tiba kejatuhan lengket-lengket gitu. Pas dia nengok, itu ternyata tentakel raksasa guys. Ditembakin deh tuh tentakelnya. Pecah, terus keluar si Billy yang masih hidup. Cuma udah hancur-hancuran bentuknya. Males deh liatnya. Saking gedenya, itu tentakelnya tuh ada di mana-mana loh. Aneh banget sih asli ya. Itu tentakelnya ada kayak gigi-giginya gitu. Si Trillian nyelamatin Finnegan nih. Mereka berhasil kabur lagi. Finnegan janji buat bawa Trillian keluar dari sana. Duilah, mana itu si kaptennya, kakinya ketarik lagi. Nggak selamat dia. Kenton bilang ini monster tuh kayak masih keluarga dari Archaeotoya, tapi bermutasi gitu. Katanya juga itu makhluk pernah mangsa hiu dewasa loh. Wah, gokil sih. Berarti kan jelas jauh lebih gede dari hiu dewasa. Mereka semua mau balik ke kapalnya Finnegan nih. Tapi listriknya mati. Udah gelap deh, makin parah aja. Mana itu satu-satunya jalan udah banjir kemasukan air kan? Akhirnya Finnegan, Hanover sama Mulligan yang ngecek duluan ke sana. Di ujung lorong tiba-tiba nongol tuh tentakel. Ya udah, Pentusi buru-buru buat nutup pintunya. Si Kenton malah ikut nyemplung saking ketakutannya. Sisa Trillian, Pentusi sama Mason. Pintunya kedobrak dong itu. Trillian jatuh ke air. Pentusi ikut nyemplung. Ya udah, Mason juga akhirnya ikut. Sayangnya Mason yang terakhir ketarik sama tentakelnya. Tapi si Mason nih langsung ngaktifin peledak yang dia pegang. Ya jadi sekalian aja tuh, dia meledak bareng sama tentakel monsternya itu. Ini mereka lagi debat nih di dapur. Mau lanjut cari jalan keluar atau stay di situ nunggu bantuan. Tiba-tiba di belakang Mulligan udah ada tentakel tuh monster.
Untung berani, dia langsung balik badan dan nembakin tentakelnya. Dikira udah kelar, muncul lagi tentakel lain di belakang dia. Langsung dihap dia. Ini di mana-mana jalannya udah ditutup loh sama si monster Otoya itu. Mana cerdas banget tuh monster. Mereka jadi keperangkap, nggak bisa keluar. Si Kenton ngasih tahu jalannya, tapi ternyata dia curang. Dia nggak ikut ke sana, dia jalan ke jalan lain. Sesampainya di sana, astaga Dragon, di situ isinya udah bekas-bekas sisaan manusia yang habis dimakan sama tuh monster. Dan mereka baru sadar, Kenton nggak ada. Nggak lama tempat itu banjir kemasukan air. Mereka jadi mencar nih, kejar-kejaran sama air. Sampai akhirnya, Finnegan sama Trillian ketemu lagi sama Kenton. Tapi Kenton ngucin mereka. Di sisi lain, si Hanover ngaktifin peledak dan dilemparlah ke atas tentakel yang ngejar. Pas kena tepat sasaran tuh ya, meledak. Ya, tapi tetep aja sih, masih ada tentakel lain yang ngejar. Mana pakai acara jahat tuh si Pentusi. Untung gercep langsung masuk ke lift barang dia. Finnegan sama Trillian berhasil keluar duluan. Mereka juga lihat ada pulau yang gak jauh dari sana. Pentusi kaget, tiba-tiba Hanover megang dia dari belakang. Tapi kok nggak bersuara dan kelihatan aneh. Ternyata itu dia lagi dimakan hidup-hidup sama tentakelnya. Akhirnya dikasih tuh pistolnya ke Hanover. Karena dikirakan si Hanover ini mau bunuh diri aja kali ya daripada ngerasain sakit. Ini mereka buru-buru ngebenerin kapalnya. Si Finnegan juga nyiapin rudalnya. Kapalnya juga udah di autopilot buat nanti ngeledakin kapal pesiarnya. Mereka tinggal tunggu Trillian nih, dapet kunci jet ski, abis itu kabur. Tapi si Trillian harus ngadepin si Kenton dulu. Dia mau ngambil kuncinya juga. Ketangkep dia. Ya udah, mau nggak mau dia kasih kuncinya. Untung Finnegan datang ngusir si Kenton. Disitulah, untuk pertama kalinya mereka ngelihat bentukan asli dari si monster ini. Baru mau pergi, badan Finnegan udah keburu dililit. Ditembak itu mata monsternya, dan dia berhasil lepas. Begitu balik ke kapal, kapalnya ternyata udah diserang duluan. Pentusi juga udah nggak ada. Abis itu, mereka ketemuan lagi di kargo. Si Kenton yang nggak tahu kalau kapal itu udah di autopilot, dia maksa lompat ke kapal itu. Sementara si Finnegan sama Trillian berusaha kabur naik jet ski. Kenton akhirnya tewas meledak bareng sama kapal pesiarnya sendiri. Yaps, ini mereka berdua berhasil selamat sampai ke pulau terdekat itu. Dan yang paling gak disangka-sangka nih ya, ternyata Pentusi selamat juga dong. Seneng banget asli, kirain udah tewas kan dia ya. Tapi tiba-tiba mereka dengar ada suara raungan yang kenceng banget dari dalam pulau itu. Now what? Ya, itu tadi alur cerita dari film Deep Rising. Yaelah, ada aja lagi ya. Biasalah, film monster-monsteran tuh selalu kayak gitu. Pasti masih ada monster yang kesisa. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.